Haleluya, kita akan lanjutkan pengajaran ya. Kita melanjutkan belajar Torah masuk ke kitab Ulangan 17. Mengingat waktu kita akan baca satu ayat aja ya, ayat 1. Ayat 1, tapi nanti saudara baca semua. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat mencakup semua walaupun yang kita baca ini cuma ayat 1 aja ya. Kita akan baca Ulangan 17 ayat 1 bersama sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Bagi Yahweh Elohimmu, engkau tidak boleh mengorbankan lembu atau kambing domba yang padanya ada cacat atau sesuatu yang buruk. Karena itu adalah kekejian bagi Yahweh. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya, memang ya walaupun tadi ada masalah dengan PLN. Tapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Mereka cepat datang menyelesaikan, karena itu bagian mereka ya, bukan bagian kita. Dan oleh kemurahan Tuhan semua terselesaikan dan kita dapat tetap melaksanakan ibadah Sabat kita ini. Karena itu ya harap maklum tadi semuanya serba singkat. Dan oleh kemurahan Tuhan ya walaupun juga waktunya juga sangat terbatas karena kita juga membatasi waktu. Kita mencoba oleh kemurahan Tuhan untuk mengerti semua apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal ke-17 ini ya. Kita melihat bahwa ayat pertama tadi janganlah menurut terjemahan Lukas, janganlah mengorbankan lembu, kambing, domba yang cacat atau buruk ya. Jadi kita harus ingat bahwa perintah Tuhan untuk memberikan persembahan itu perintah Tuhan. Ya bukan perintah organisasi gereja. Ya kalau kita lihat dulu dalam pasal sebelumnya Ulangan 16. Kita baca ayat ke berapa ini? Ayat ke 16-17 ya. Supaya kita mengerti bahwa persembahan itu memang kehendak Tuhan untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tiada beragi, pada hari raya 7 pekan, pada hari raya Sukot. Perhatikan ya. Namun firman Tuhan, perhatikan ini. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan tangannya sesuai dengan berkat Yahweh Elohimmu yang telah dia berikan kepadamu. Ini perintah. Walaupun di sini memang disebut 3 hari raya. Dari 7 hari raya, 3 hari raya. Yang 3 hari raya ini harus laki-laki orang Israel harus hadir. Ya, itulah sebabnya ketika Yeshua lahir, salah satu dari hari ini, yaitu hari raya Sukot. Ya. Nah, kita melihat di sini, jadi persembahan itu memang perintah Tuhan. Tapi yang seringkali menjadi kebiasaan banyak orang, ya. Hal-hal yang kita belajar untuk tidak melakukan dan kita mengucap syukur ya. Dulu kalau pertama-tama kalau orang-orang yang memberikan persembahan, ya ketika petugas menghitung banyak uang yang robek-robek. Ya. Nah itulah kelemahan daripada mereka menamakan diri umat Tuhan. Kalau berdoa memohon kepada Bapa Yahweh, terus terang aja ya. Kita kami ya Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Berkati banjiri aku, penuhi aku dengan berkat-Mu. Giliran di rumah Tuhan. Berkat yang berlimpah itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita berikan, ya. Jadi kita harus belajar memberi itu memang perintah Tuhan. Beri maka kau akan diberi, kata Lukas pasal 6 ayat ke berapa? Ke-8 ya. Nah, kita belajar karena perintah itu memberi persembahan. Kita sudah belajar dalam kitab Imamat. Begitu banyak macam persembahan-persembahan yang harus dibawa oleh mereka yang menamakan diri orang pilihan. Orang pilihan itu bangsa Israel adalah
gambaran bagi kita non-Israel untuk kita belajar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hal memberi. Ya, jadi kita harus ingat, ya kadang-kadang kan anak-anak Tuhan kalau minta sama Tuhan mintanya berlimpah. Tetapi kalau melakukan perintah Tuhan untuk mengembalikan atau memberi, memang persembahan itu sukarela ya. Berulang kali saya katakan, kalau namanya persembahan itu memang sukarela, persembahan ya. Tetapi kalau persepuluhan itu bukan persembahan. Tetapi itu perintah Tuhan untuk kita mengembalikan karena dalam pandangan Tuhan itu adalah miliknya. Jadi kita wajib mengembalikan ya. Tentunya dengan janji-janji yang saya percaya memang itu Tuhan sanggup menggenapinya. Karena itu kita belajar ya. Ketika kita memberi sesuatu, jangan berikan yang jelek. Ya, umpamanya kita memasukkan katakanlah uang ke dalam kotak persembahan. Kan dulu-dulu biasanya kita pilih yang paling jelek. Walaupun nilainya tinggi, tapi carinya yang paling jelek. Loh, petugas atau pelayan Tuhan nggak ngelihat, tapi Tuhan yang lihat kan. Tuhan yang melihat, Tuhan ya sebenarnya sedih kalau dia mau ngomong langsung. Kamu kalau mintanya berlimpah. Giliran melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk memberi persembahan, memberinya paling sedikit, uangnya paling jelek. Tapi itulah karakter setan yang masih mencoba untuk menguasai mereka menamakan diri umat Tuhan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan, ya, mengingatkan firman Tuhan begini. Walaupun saya menyadari ketika firman Tuhan dinyatakan, ya, ketika itu tidak sesuai dengan isi hati orang yang mendengar, yang dia tuduh siapa? Itu pelayannya nggak beres. Menegur orang kok kayak gitu. Loh, firman Tuhan. Kita kan harus memberitakan firman yang tertulis. Bukan yang dikarang-karang. Karena itu senantiasa saya katakan kepada saudara. Kita belajar dari tempat ini. Memberitakan nama yang kudus yaitu Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Nama yang berasal dari sorga. Nama Yahweh, Bapa Yahweh sendiri ingatkan berikan kepada Mose. Bahwa leluhurmu Abraham, Yitzhak dan Yakub. Mereka menyembah Yahweh. Dan nama itu adalah nama bapaknya orang Israel. Jadi ketika orang Israel berdoa, Bapa kami di sorga, seperti yang diajarkan Yeshua, orang Israel sudah tahu siapa nama bapaknya. Karena itu Yeshua mengajarkan bahwa doa Bapa kami kan kepada orang Israel. Dan orang Israel semua tahu siapa nama bapaknya. Karena Bapa Yahweh sendiri berkata, orang Israel itu adalah anak sulungku. Dan mereka taat dengan apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Mose, nama bapakmu adalah Yahweh. Dan karena mereka sangat menghormati nama itu. Ya, berdasarkan ya pendapat atau sejarah kata orang. Setelah mereka kembali dari perbudakan atau penawanan di Babilonia, mereka karena mau menghormati nama yang kudus, firman Tuhan katakan jangan memanggil namanya sembarangan. Karena itu mereka memanggil dengan nama Adonai atau Hashem. Tetapi ingat ya, sesuai firman Tuhan yang berulang kali dinyatakan dari tempat ini, akan ada waktunya Tuhan akan menuliskan Torahnya dalam hati sanubari mereka dan di akal budi mereka. Dan ketika itu mereka tidak lagi memanggil nama Adonai ataupun Hashem. Tapi mereka akan memanggil nama Yahweh. Hanya sayangnya kan orang-orang di luar Israel ya ikut-ikutan manggil Adonai, manggil Hashem. Padahal Tuhan berfirman, panggillah namaku. Jadi panggil namanya. Jangan menyamakan diri kita dengan orang Israel. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita belajar di tempat ini. Berani mewartakan nama yang kudus. Yang di luar sana banyak dilupakan.
bahkan diganti dengan nama yang lain. Demikian juga firman yang tertulis, bukan yang tersirat atau yang ada di pikiran mereka menamakan diri pelayan Tuhan. Walaupun resikonya ada. Resikonya banyak orang ketika kebenaran firman yang jelas-jelas tertulis diwartakan, banyak orang yang tersinggung. Banyak orang yang marah. Banyak orang yang nunjuk, yang dia tunjuk pelayan Tuhan. Itu gembala kok ngomong saya enak. Padahal tertulis. Seperti yang tadi saya omongkan kan. Jangan mempersembahkan yang gak benar. Lo itu kan tertulis. Ya. Lo itu kan urusan pribadi. Itu memang urusan pribadimu. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, saya berkewajiban mengingatkan ada tertulis. Bukan tersirat. Lo mengenai penerapannya, lo itu terserah pribadi masing-masing. Saya tangkap saya. Terserah kan, walaupun jangan kasih duit yang udah acak-acakan. Tapi kan bisa aja namanya orang kan, mau-mauku dong. Ini kan uangku, lo ya terserah, nggak apa-apa. Saya tanggap. Tapi kewajiban saya kasih tahu, hati-hati. Karena engkau berhadapan dengan Tuhan. Karena firman itu nanti akan menjadi hakimnya. Kan kita sudah belajar dalam kitab Yohanes. Yesus bilang bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan itulah yang akan menghakimi. Dan dia yang maha tahu ketika kita mempersembahkan sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang lain tahu. Tapi engkau tahu. Dan Tuhan tahu. Lah itu nanti ditanya, kamu kan mempersembahkan pada tanggal sekian, hari ini, jam berapa. Itu tertulis semua. Nah ketika kan dikatakan dalam firman Tuhan, semua buku dibuka. Ayo ada situ di situ semua. Komputer yang super canggih. Ya, langsung berat. Bukan per detik tapi mungkin per berapa second detik. Akan kelihatan sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena itu ya kita belajar ya. Kita memang mungkin masih punya karakter seperti itu. Tetapi kita belajar terlebih dari tempat ini senantiasa dikatakan. Waktu seperti Yeshua memperintahkan kepada para pelayannya. Ya katakan kerajaan sorga sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Lo bukan hanya waktu kedatangan, tapi itu menjadi suatu alarm bagi kita. Ketika waktunya datang kita melakukan firman apa enggak. Kalau belum, ya yang merubah itu kan kita. Saya tanggap, yang merubah itu bukan Tuhan. Karena kita harus melakukan firman Tuhan, tapi kita mau ikut Tuhan atau enggak. Ya, sehingga apa yang dikatakan kalau nanti saudara baca dari ayat-ayat seperti saya katakan tadi, ya. Kan Tuhan bilang, kita lengkap di dalam di Ulangan 17 ini ayat ke 14-15. Ketika engkau masuk ke negeri yang Yahweh Allah yang berikan kepadamu dan engkau memilikinya dan berdiam di dalamnya, maka engkau akan berkata, biarlah aku mengangkat seorang raja atasku seperti semua bangsa yang ada di sekelilingku. Engkau sesungguhnya akan mengangkat seorang raja atasmu, yang atasnya Yahweh Elohimmu memilihmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, engkau akan mengangkat raja atasmu. Engkau tidak mengangkat orang asing atasmu, seorang yang bukan saudaramu. Jadi ini sebenarnya suatu nubuatan yang sudah Tuhan nyatakan kepada Moshe, bahwa satu saat nanti bangsa ini akan menyontoh bangsa sekelilingnya untuk mengangkat seorang raja. Antara Mose, kemudian Yosua, kemudian hakim-hakim. Zaman hakim-hakim itu sekitar 450 tahun. Jadi kalau kita boleh menafsirkan atau saya menafsirkan, ketika firman ini dinyatakan, ya, baru nanti kurang lebih 500 tahun kemudian ini terjadi. Ya.
Ketika Samuel, si siapa? Hakim-hakim terakhir bagi bangsa ini. Ya, mereka minta seorang raja. Nah, Tuhan katakan kepada Samuel, kita lihat 1 Samuel pasal ke-8 ayat ke-7. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu. Segala yang mereka katakan kepadamu, perhatikan, sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Jangan hanya melihat, oh bangsa ini pengen jadi raja. Itu Torah adalah bayangan. Ya. Nah yang kita lihat, walaupun kita, tadi kan setelah masuk ke negeri, setelah kita anak-anak Tuhan atau yang menamakan diri anak-anak Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan, mau menjadi raja atas diri kita sendiri. Gak mau lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika dengar firman yang membuat telinga merah, itu enak aja, padahal tertulis. Bisa tanggap? Seperti yang saya katakan tadi kan. Kalau beri itu jangan yang cacat. Enak aja, kan uang aku. Loh itu kan firman. Tetapi karena dia sudah merasa anak Tuhan, mau saya nanya aja. Kita harus hidup dipimpin oleh firman. Oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kan kasih lihat, ini firman loh yang kau ikuti itu, yang diberitakan itu firman. Bukan kata manusia. Pelayan Tuhan ketika dia menyampaikan firman, cek ini tertulis apa enggak. Kalau itu tertulis, jangan kau lawan. Tetapi karakter yang Tuhan mau kasih lihat di sini, ya banyak orang setelah dia menjadi anak Tuhan, malah pengen tidak lagi diperintah Tuhan, tetapi mau memerintah dirinya sendiri. Ini aku ngerti firman. Oh mantap lah, ya nggak masalah. Tapi saya lah jangan orang lain. Saya ini dengan beberapa jawatan dari 5 jawatan yang ada. Ya, saya berkewajiban, kan ada 5 jawatan di dalam gereja ya. Sesuai Efesus. Ada ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Ya, ada 5 jawatan. Ini gereja itu ada 5 jawatan. Kita sudah belajar ke 5 ini bukan suatu kebetulan, 5 ini ya Torah. Bisa ditangkap. Jadi Torah itu memakai orang-orang ini dengan jawatan-jawatan diberikan. Ya, mereka harus menyatakan Torah. Entahkah dia seorang gembala, entahkah dia seorang nabi, entahkah dia seorang guru, seorang rasul, atau seorang guru. Dia wajib mewartakan Torah. Aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Kenapa? Untuk membawa gerejanya. Kita baca lagi. Ya, Efesus pasal keempat. Ayat keberapa tuh? Ayat ke-13 kita lihat ya. Ini tugas gereja ya. Tugas jawatan-jawatan ini. Kita lihat ayat 13. Tugas dari jawatan-jawatan ini. Kita mulai ayat 12 lah. Ayat 12 dan 13. 5 jawatan mempunyai tanggung jawab ini. Untuk apa? Perlengkapan orang kudus dalam pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Masia, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Masia. Ini 5 jawatan mempunyai tugas itu. Dan ya oleh kemurahan Tuhan saya bisa mengatakan saya punya tugas sebagai gembala. Saya punya tugas sebagai penginjil. Saya punya tugas juga sebagai guru. Saya harus berani menyatakan apa yang tertulis.
Karena memang 5 jawatan berbicara berbicara Torah. Jawatan-jawatan ini harus menyatakan Torah. Karena itu di tempat ini senantiasa apa yang dikatakan, bukan saja memberitakan nama yang kudus, di mana di luar sana nama itu sudah diganti dengan nama-nama yang lain dan sudah dianggap sebagai kebenaran. Dan memberitakan apa yang tertulis dan bukan yang tersirat. Dan memang kita atau saya sangat menyadari, ketika firman Tuhan diwartakan, kebenaran yang tertulis diwartakan. Banyak telinga orang walaupun sudah anak Tuhan, ya, telinganya merah tetap marah. Lo marah sama siapa? Lo jangan marah sama pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tuh gak tahu apa-apa. Pelayan Tuhan itu hanya menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan, ini loh tertulisnya begini. Jangan marah. Engkau marah sama firman, lo hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita melawan Tuhan. Tetapi memang akan ada waktunya sebagaimana tertulis. Baik dalam kitab Samuel dan kitab Ulangan tadi. Ya. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Kan dalam 1 Samuel tadi kan. Tuhan Bapaknya berfirman kepada Samuel. Bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Bukan 5 jawatan ini yang ditolak. Tetapi firman yang dinyatakan oleh 5 jawatan. Inilah yang ditolak. Loh, berani menolak Tuhan. Ada sebab. Ada akibat. Mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan mau semua, ingat ya. Tuhan mau semua selamat. Kata kitab Timotius. Ya. Tetapi saya ingatkan. Tuhan itu satu hal yang tidak mungkin dia lakukan. Melanggar firman-Nya sendiri. Saya tanggap. Loh memang dia mau semua selamat. Tetapi bagaimana semua ini selamat? Berdasarkan Efesus tadi. Untuk kita menjadi manusia sempurna. Kita dididik oleh 5 jawatan ini. Yang menyampaikan kebenaran yang tertulis. Nah 5 jawatan ini juga. Ya namanya si 5 jawatan. Tapi yang diberitakan nama yang palsu. Yang diberitakan yang tersirat. Hanya untuk menyenangkan hati manusia. Ya, jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan ya mengatakan terus terang kepada siapapun juga. Apa yang dikatakan tertulis apa enggak? Kalau tertulis jangan kau lawan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Bukan kamu yang dia tolak tetapi akulah. Kata Bapa Yahweh. Ya. Dan itu banyak terjadi pada akhir zaman ini tanpa umat Tuhan pun menyadari bahwa mereka sudah menolak Tuhan. Kan banyak anak-anak Tuhan. Kecewa, marah. Habis omongnya kayak gitu. Kan biasa gitu kan. Lo harusnya cek itu yang dia omongin itu tertulis apa enggak. Yang kau yang di sini, kau yang di luar sana. Umpamanya tersinggung nih dengan kata-kata saya ini. Lo dicek aja kata-kata itu tertulis apa enggak. Kalau dia tertulis, jangan-jangan engkau punya sifat. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Samuel. Bukan kamu yang dia tolak. Sesungguhnya akulah kata Bapa Yahweh yang mereka tolak. Karena itu ya kita belajar. Saya pun belajar terus. Belajar artinya mengoreksi diri saya. Apakah jawatan yang Tuhan berikan ini dari apa yang saya sebutkan tadi, apa sudah saya lakukan? Saya menyadari masih banyak kekurangan. Tetapi saya mengimani dialah yang menyempurnakan. Saya merasakan walaupun begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan buka. Kadang-kadang saya sendiri bertanya, apakah aku sudah menyenangkan Bapakku? Atau mengecewakannya? Kenapa? Karena saya mau masuk surga.
Jadi saya harus terus-menerus mengoreksi diri. Dan saya himbau saudara yang ada di sini dan kau yang di luar sana. Koreksi dirimu. Apabila Tuhan datang, apakah engkau hidup sebagai pelaku firman? Atau engkau menjadi raja bagi dirimu sendiri dan tidak peduli dengan firman? Jadi tangkap apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Itu lihat. Apakah kita menjadi raja bagi diri kita sendiri atau kita membiarkan dia menjadi raja dalam hidup kita? Padahal firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus? Aku menempatkan rohku di dalam kamu. Tetapi seringkali apa yang dikatakan Roh Kudus dibungkam oleh kita pribadi. Kenapa? Karena kita mau jadi raja atas diri kita. Kita tidak mau diperintah. Walaupun nggak terang-terangan. Ya. Tapi seringkali kan kita harus akui, seringkali kita mau kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu Tuhan. Nanti ketika timbul masalah, baru nangis-nangis di bawah kaki Tuhan. Dan biasanya timbul masalah setelah terlambat. Ada sebab, ada akibat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara baca di dalam Ulangan 17 tadi. Ya, kalau kita sudah ingat ya, keinginan kita itu bisa menjadi ilah bagi kita. Beserta egonya kita ini. Jangan pikir kita menyembah patung, bukan. Itu yang nyata-nyata. Tapi seringkali tanpa kita sadar, ego kita menjadi ilah dalam hidup kita. Sehingga bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, tapi kehendak kita yang kita lakukan. Kalau saudara baca dalam Ulangan 17 tadi. Sampai ada umat Tuhan menyembah kepada ilah lain. Apa yang dikatakan? Binasakan mereka. Ya, kadang-kadang kita kan gak sadar. Kita membuat diri kita seperti ilah sendiri. Menjadi raja dalam hidup kita. Artinya yang kita inginkan itu harus terjadi. Ya. Tetapi kita diajar oleh Tuhan, mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan memang punya rencana bagi setiap pribadi, saudara dan saya. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena dia sutradara agungnya. Jalan hidup setiap pribadi. Sebelum kita dimunculkan di muka bumi ini, dia sudah mengaturnya. Dan apa yang diatur dan apa yang dia rencanakan, kata Ayub pasal 42, itu harus terjadi. Artinya kita kan nggak tahu. Ya rencana Bapaknya kita nggak tahu. Tapi kita belajar Tuhan agar rencanaku ini bisa benar-benar masuk kepada rencanamu. Jangan terbalik. Saya tanggap. Kita harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Satu hal kata Yeremia 29. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hari itu kita belajar mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Belajar mengerti bahwa aku bisa seperti ini, itu karena Tuhan. Terus apa yang aku sudah berikan buat Tuhan? Saya sendiri seringkali bertanya loh. Pada diriku sendiri, apa yang sudah aku buat untuk Tuhan? Ya. Dan apakah yang sudah aku buat ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Saya belajar mengoreksi diri
supaya tidak ada kesombongan, dan supaya terus menerus saya disempurnakan. Nah, saya merindukan saudara juga koreksi diri. Karena itu dikatakan, ujilah segala sesuatu termasuk diri kita kan. Uji segala sesuatu termasuk diri kita uji. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah berjalan dalam jalan Tuhan yang benar? Atau jangan-jangan kita mau jadi raja bagi diri kita sendiri. Serta meninggalkan raja di atas segala raja, yaitu Bapa Yahweh, tanpa kita menyadarinya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, waktu yang singkat, ya, atau udah setengah jam, kita belajar, ya, apapun yang ada pada kita. Ketika kita datang ke rumah untuk beribadah, datang ibadah, ya, firman Tuhan katakan jangan datang dengan tangan yang kosong. Ingat wanita yang miskin, ketika Yeshua lihat mereka, Tuhan katakan yang dia persembahkan itu semua yang dia punya. Cuma berapa, ya kalau sekarang ini mungkin 100 perak kali. Ya, tapi itu yang dia punya. Artinya Tuhan kasih lihat apa yang dia berikan menurut pandangan manusia kok kecil sekali. Tetapi yang kecil ini dalam pandangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang paling besar yang bisa diberikan oleh jemaat yang lain. Artinya ya kita belajar ketika kita mau memberi, ya, jangan buka dompet di gereja. Setengah betul. Siapkanlah dari rumah. Tuhan tahu semua kondisi kita. Tuhan tidak lihat jumlahnya, tapi Tuhan, aku mau persembahkan sekian. Lo beri. Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat ketulusan hatimu. Ya, kalau masukin jangan main cemplung aja, berdoa Tuhan berkati. Ini berkat dari Tuhan. Masukin, dan oleh kemurahan Tuhan dia pasti memberkati. Kita belajar dari hal-hal yang kecil supaya kita tetap setia. Dan jadikan dia raja dalam hidup kita, jangan terbalik. Seperti apa yang saya katakan tadi, firman Tuhan katakan. Bapa Yahweh berbicara kepada Samuel, mereka bukan menolak kamu, tetapi menolak aku sebagai raja mereka. Nah, kita koreksi diri dalam hidup ini. Apakah kita menjadikan dia raja atau kita jadi raja atas diri kita? Artinya pokoknya aku senang ya aku lakukan. Loh, kalau yang Tuhan tidak senang jangan. Jangan kita melawan firman. Kita belajar terus-menerus merendahkan diri, mohon belas kasihan Tuhan. Supaya semakin hari kita terus-menerus disempurnakan. Ya, ingat, ketaatan melakukan semua firman. Paling sedikit ada 4 hal yang senantiasa didoakan. Firman itu yang akan terus-menerus membersihkan kita. Firman itu yang akan terus-menerus menguduskan kita. Firman itu yang akan terus-menerus memurnikan kita. Firman itu yang akan terus-menerus menguduskan kita. Nah, firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita untuk membawa kita kepada kebenaran. Tetapi semua itu tergantung setiap pribadi kita. Karena itu mari kita belajar. Waktunya sudah sangat singkat. Katakanlah kalau pasti tahun 30, masalahnya belum tentu kita sampai tahun 30. Seperti yang pernah saya katakan, semua garis merahnya sudah Tuhan tetapkan. Artinya siap sedia waktu setiap saat. Kita berharap, kita mengimani. Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh terangkat bersama-sama. Itu kan yang kita imani. Tapi kalau Tuhan bilang aku udah kangen nih pulang aja. Loh. Walaupun kita sudah belajar. Ya.
Walaupun sudah seperti itu, Tuhan aku kangen Tuhan. Nangis-nangislah di bawah kaki Tuhan. Kalau Engkau berkenan sampai aku boleh diangkat bersama-sama orang-orang kudus lainnya. Ya, Tuhan itu baik. Tapi jangan salah mempergunakan kebaikan Tuhan. Tuhan ada batas waktunya. Saudara dan saya, ya, memang firman Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, usahakanlah Taman Eden. Pelihara artinya kerja. Kerja aboda artinya ibadah. Artinya saudara dan saya hidup di muka bumi ini. Kita harus ibadah. Supaya dengan melakukan ibadah, semakin hari kita semakin disempurnakan. Haleluya, amin.